Akan hidup di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, semakin mengiring Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, hal yang pertama atau kunci yang pertama untuk kita bisa berjalan atau melangkah dengan ucapan syukur kepada Tuhan, hal yang pertama adalah persembahkan korban syukur. Di sini dikatakan hadapan Tuhan, korban syukur. Kita harus terus terletak di hadapan Tuhan, supaya Tuhan ketika kita naikkan syukur, ya Tuhan juga berkenan atas kehidupan kita. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan, Tuhan senang atas pemberian hidup kita yang kita persembahkan di hadapan Tuhan. Itu hal yang kedua adalah apa? Mari kita ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi yang kedua, melangkah dengan ucapan syukur. Yang kedua adalah mari kita memuliakan Tuhan dengan bibir kita. Mari kita memuliakan Tuhan dengan bibir kita. Jadi untuk mengucap syukur harus diungkapkan dengan mulut, dengan bibir. Ya tentunya harus dibarengi juga dengan hati. Ya, tapi kalau cuma hati, itu namanya wowo. Syukurlah dengan segenap hati kepada Tuhan. Jadi bersyukurlah dengan segenap hati. Jadi kalau kita sudah persembahkan hidup kita sebagai korban di hadapan Tuhan, kemudian kita sudah persembahkan hidup kita, kita boleh naikkan syukur melalui bibir kita di hadapan Tuhan, maka semuanya harus dengan hati. Sebabnya diteguhkan di dalam hati kita. Bersyukurlah dengan segenap hati kepada Tuhan. Itu yang kemudian dikatakan di dalam Mazmur pasal 111 ayat 1 dikatakan, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah, dikatakan. Jadi bersyukur dengan segenap hati kepada Tuhan adalah ungkapan terima kasih atau pengakuan yang dalam dengan penuh ketulusan keikhlasan hati di dalam kehidupan kita. Itu harus tantangan. Saya tidak berkata bahwa oh semuanya itu beres. Artinya tidak akan kita alami pergumulan, persoalan. Kita akan alami, kita akan hadapi. Tetapi melalui langkah kehidupan kita bersama dengan Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, tinggal di rumah Tuhan, tinggal di tempat ibadah, tinggal di gereja, tinggal di hadapan Tuhan, tinggal di penyembahan, tinggal di puji-pujian, tinggal di doa, tinggal semua di hadapan Tuhan, maka kita bisa melewati semuanya. Apakah bisa kita lari dari hadapan Tuhan? Bisa, nggak apa-apa. Tetapi yang akan membedakan adalah cara penyelesaian hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka pasti saja ada solusi, pasti saja ada jalan keluar. Pasti itu Tuhan, pasti ada berkat. Tapi kalau kita lari di hadapan Tuhan, kita akan dapat apa-apa kita. Yang kita dapat adalah apa? Kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, dan lain sebagainya. Jadi 3 hal ini mari. Ini hadiah bagi Pak Joko ya. Di hari ulang tahun yang ke-47 ini. Kira-kira apa? Kalau mau tanya apa harapan, kerinduan dalam kehidupan Pak Joko, di dalam keluarga, mungkin pekerjaan, mungkin itu biasa, ya kan? Nah, tapi sekarang saya mau tanya, apa kerinduan Pak Joko
di hadapan Tuhan. Ya kan? Apa kira-kira? Pak Joko mau lakukan di hadapan Tuhan? Apa kerinduan? Apa sebenarnya? Ini sebagai komitmen juga, sebagai doa, ya kan? Kira-kira apa, Pak? Setia ya? Ya. Gimana? Setia di hadapan Tuhan. Pasti memang Tuhan tahu kerinduannya. Kerinduan Buyo. Ya kan? Tentunya kerinduan dari Buyo ya. Kerinduan dari kita semua. Segala hal dalam hidup kita. Termasuk waktu kita di hadapan Tuhan. Nah, jadi kalau kita bisa menghargai waktu kita di hadapan Tuhan dan Tuhan yang memberi pekerjaan bagi kita, maka Tuhan juga tahu memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena kita tahu memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tentunya ini proses bagi kita, tetapi mari kita mulai belajar. Mari kita mulai belajar. Kalau kita hargai Tuhan, kita hormati Tuhan, di atas kepentingan kita, di atas apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, maka Dia yang paling tahu kehidupan kita. Tuhan. Ya, jadi marilah kita terus